tragedi yang istilahnya waktu itu haji akbar dan isu kelaparan karena catering anak tidak masuk, tidak langsung melayani jamaah, tapi hanya memantau para petugas, hajinya petugas, dan kita ya hanya ikhlas saja. Seputar informasi menarik dari Banyumas dalam Tarik Mas. Saya Robin Abdurrahman. Kali ini kita berbicara tentang sebuah ibadah yang menjadi sebuah penyempurna bagi umat Islam, yaitu ibadah haji. Kalau misalnya sholat, puasa, dan sebagainya mungkin mudah bisa dilakukan oleh umat Islam dimanapun dan kapanpun. Tapi kalau bicara tentang haji, ini waktunya sudah ditentukan, tempatnya pun juga sudah ditentukan, ataupun kuotanya hanya segitu gitu ya, sudah ditentukan pula. Kalau kita sholat, seluruh umat muslim di seluruh dunia kita bisa melakukan sholat dimanapun. Nah kalau haji itu tidak bisa dilakukan di sembarangan tempat ataupun waktunya dan seterusnya. Nah hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih pengalaman menjadi jamaah haji. Ini karena menjadi impian, pastilah saya yakin seorang muslim impiannya adalah bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, kita sudah bersama dengan Pak Purwanto Hendro Puspito. Pak Hendro, Siap. Sehat Pak Hendro? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah berapa kali ini Pak Hendro Alhamdulillah naik haji? Saya diberi tugas sudah 3 kali. Wah, ya. Kalau orang itu kepingin haji sekali saja, saya kepingin haji sampai sekarang belum dipanggil ini ya. Pak Hendro sudah 3 kali. Tahun berapa saja Pak Hendro? Ya, alhamdulillah saya dipanggil dan kebetulan tahun 2006, 2009, dan 2011. Dan semuanya pengalamannya beda. Oke, 2006. 2006 masih presidennya Pak Soeharto. Waktu itu masih muda? Ya belum ya. Ya udah PNS ya. Sudah. Umur berapa? Waktu 2006 ya. Pertama kali itu. 40 ya. 40. Pak Hendro. 40 diberi tugas oleh Pak Bupati. Waktu itu masih Pak Aris. Oke. Pengalamannya Pak 2006. Untuk mengawal haji di Banyumas waktu itu saya selaku PHD, petugas haji daerah yang kebetulan waktu itu ada kloter yang dipisah di Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga. Okay. Nah, kebetulan saya KTP Purbalingga. Dan waktu itu Pak Asisten Pak Didi Rudianto juga PHD ingin ini bagi-bagi tugas Pak Hendro selaku kasih haji, dan diusulkan oleh Pak Kepala waktu itu Pak Labib mengusulkan untuk memberi pelayanan haji di Saudi, dan alhamdulillah di tahun itu juga ada tragedi yang istilahnya waktu itu haji akbar dan isu kelaparan karena catering anak tidak masuk ke Armusna, sehingga kan terlambat ya. Ada sabotase dari perusahaan catering di Saudi, itu kan persaingan bisnis itu sih. Itu pengalamannya. Ya. Ikut kelaparan. Kalau lapar saya sendiri tidak merasakan, tapi isunya kelaparan. Tapi enggak, berarti di sana tidak mengalami Pak Hendro. Tapi di sana tidak merasa lapar karena waktu itu kan kita membawa bekal korma 1 dus dari waktu. Ya, itu dari sedang apa? Ya. Dalam prosesi apa itu? Yang wukuf harusnya itu kan. Oh, sedang wukuf. Wukuf kan Armusna, Arafah Musdalifah itu kan. Nah, itu kita waktu harusnya dikasih makan. Harus makan kan 3 kali. Waktu itu masih 2 kali. Tapi kita terlambat datang aja itu. Dari waktu harusnya makan malam jam 19 lah ya waktu sana. Ya, pukul 1 baru datang gitu kan. Tapi datangnya tidak menyebar. Jadi ada sebagian yang di pinggir-pinggir tenda-tenda yang pinggir jalan bisa distribusi. Tapi yang di lorong-lorong, yang di gang-gang itu ya tenda-tendanya ya memang sulit itu. Akhirnya menumpuk itu. Terus kemudian apa pengalaman lainnya 96 itu? Ya 2006 ya. Kalau itu yang 2006. Kalau ini 96? 2006. Oh, yang pertama 2006. 2006. Oh, oke. Yang keliru. kedua, saya dengarnya 96. Ya, 2006 dan
2009. Oke, itu pengalaman yang paling berharga 2006 itu. Iya. Isu soal adanya sabotase, harusnya makanan sudah sampai, tapi disabotase oleh persaingan bisnis itu tadi ya, perusahaan A dengan perusahaan B gitu. Akhirnya kita semua jamaah diberi kompensasi, diberi uang makan, nah itu pengganti uang makan jadi diganti real untuk akhirnya dapat 300 real semua jamaah. Terus apa lagi pengalaman di 2006 yang pertama itu? 2006 ya pengalamannya itu dan haji pertama ya. Pertama langsung tugas haji akbar ya mengesankan. Pengalaman kedua? Pengalaman kedua 2009 kami selaku petugas kloter membawai kloter, satu kloter 360. Kalau kemarin hanya sebagian karena bergabung dengan Kabupaten Purbalingga dari Banyumas hanya 18 orang, dan sekarang yang 2009 kita selaku ketua kloter harus mengawal dan mengarahkan istilahnya tour leader lah ya kalau di wisata. Pengalaman menariknya 2009. Menariknya itu kita semasa petugas itu kebetulan di Aziziyah ya, itu agak jauh dari Masjidil Haram sekitar 4,5 kilo. Itu bus yang sholawat. Bus sholawat itu penjemput harus dari sekitar transit hotel. Ya, dari hotel jalan kaki dulu ke terminal baru itu ada pergeseran tempat lah intinya begitu. Tapi alhamdulillah kita nikmati bersama-sama, dan kebetulan juga waktu itu dibagi 2 hotel. Nah, itu kan mengatur jamaah satu kloter jadi 2 hotel, harus membagi tugas, termasuk petugas kloter itu ada 5, ada kesehatan 3, dan dari Kemenak 2 itu kan dari 5 orang dan ditambah PHD kesehatan. Itu juga ada yang lansia yang mengalami ya demensia, sakit demensia itu harus diawasi 24 jam harus lupa. Nah, itu yang kadang minta pulang. Ingat ayamnya. Itu kebetulan peternak sapi. Ingat sapinya. Sudah dipanial burung ya. Itu dari Rawalo, Pak Kurdi apa namanya, saya lupa. 2009 yang paling menarik, Pak Haji Hendro. Yang paling menarik itu kita melaksanakan wukufnya itu sudah karena kebetulan dari KBIH Muhammadiyah kita tarwiyah. Jadi kita kan semua petugas harus mengawal jamaah, dan jamaah kebetulan waktu itu yang dikawal dari KBIHU Muhammadiyah, jadi melaksanakan tarwiyah. Dan tarwiyah kita ya mau tidak mau harus mengikuti jamaah, mengikuti tarwiyah. Kalau program pemerintah kan tidak tarwiyah. Gitu. 2011. Nah, 2011 kebetulan kami selaku petugas non kloter. Jadi tiga-tiganya beda. Di PHD, kloter, yang ketiga non kloter. Non kloter itu lebih awal. 1 minggu sebelum jamaah datang saya sudah meluncur dulu. Pulangnya paling akhir. Pak Haji apa? 2019 itu yang paling menarik apa? Yang pengalamannya 11 ya, karena 11 kita tidak langsung melayani jamaah, tapi hanya memantau para petugas. Ya, petugas-petugas kloter kita menerima laporan. Kebetulan saya waktu itu sebagai pembimbing ibadah di sektor 6 Hafair. Di sektor 6 Hafair itu jamaahnya diberi servis makan oleh yang punya hotel. Jadi waktu itu kan ada satu hotel yang sudah nadar kepada jamaah haji yang dari Indonesia akan diberi makan selama 2 kali sehari. Pak Hendro, ini kalau mungkin pengalamannya ini berbeda ya Pak Hendro. Pengalaman saya umroh. Jadi pertama kali saya umroh pas sholat maghrib datang ke Masjidil Haram, melihat Ka'bah itu senangnya luar biasa ya. Terus kemudian ingin mencium Hajar Aswad, melihat waktu maghrib itu kan waktu peak season paling banyak orang beribadah gitu ya. Nah, datang awal pertama kali, wah, saya merasa badan saya besar dan sebagainya, saya yakin akan bisa mencium Hajar Aswad. Tapi ternyata sudah mau sampai keluar dan sebagainya. Karena mungkin dari rasa yang kurang ikhlas itu. Nah, betul Pak. Karena semuanya harus ikhlas dan karena lillah ya. Kita waktu 2006 alhamdulillah saya bisa mencium Hajar Aswad itu karena mengalir. Dan setelah selesai umroh wajib, saya turun lagi
tawaf, tapi tawafnya itu hanya rencana mau ke Hajar Aswad. Mengelilingi tidak, ya akhirnya sampai, dan alhamdulillah pada saatnya memang Allah menghendaki saya bisa. Betul. Dan keluarnya ekstrim. Langsung seperti dilontarkan langsung keluar dari bagian belakang ke belakang dan seperti melayang itu. Ya tapi, itu Pak. Ya itu ada Pak Haji Hendro, iya. Betul itu ya. Pertama saya koreksi, kemudian next bulan subuh duhur hari berikutnya saya pokoknya udah ikhlas memberikan kesempatan kepada perempuan dan sebagainya. Tapi ternyata setelah itu hampir setiap sholat selama 3 hari di Masjidil Haram itu bisa mencium Hajar Aswad. Jadi pertama, wah ini kok saya kayaknya sombong ini ya, gitu. Harus setelah itu rasanya kita harus pasrah, berserah diri. Nah, pengalaman seperti itu ada nggak Pak Haji Hendro? Ya pertama yang 2006 itu, saya yang pertama menginjak ke Tanah Suci kan 2006. Dan tugas mengawal Banyumas dan Purbalingga itu kebetulan saya digabung di rombongan 2 itu dengan karomnya, ya subhanallah, kebetulan Kiai dan saya mengikuti mendampingi beliau, akhirnya ya sampai Hajar Aswad. Satu lagi pengalaman menarik ada lagi nggak Pak Haji Hendro? Kalau saya ya itu dulu karena saya umroh mungkin masih muda, saya mendampingi entah orang siapa, orang yang sudah sepuh umurnya sekitar 75 tahun pada waktu itu. Kemudian saya dampingi, saya ajak beliau untuk ke Mekah dan sebagainya, bahkan sampai di bandara di Cengkareng. Setelah sampai saya tungguin orang tuanya. Nah setelah anaknya. Kemudian setelah anaknya selesai ketemu, si ibu ini aslinya dari Sulawesi, minta, Mas datang ke Sulawesi, saya Mbah punya sekian hektar kebun kelapa, ayo ditanamin atau mau dipanenin gitu Pak Haji Hendro. Nah pengalaman seperti itu ada nggak Pak Haji Hendro? Apalagi tadi ada yang mbah-mbah yang demensia, ingatnya sapi gitu. Ada pengalaman seperti itu Pak Haji Hendro? Pengalaman untuk sebagai apa? Ya yang menarik, unik ya. Itu kita hanya karena hajinya petugas dan kita ya hanya ikhlas saja melayani. Dan waktu 2011 kebetulan saya tim badal haji dan tim safari wukuf. Nah, itu kan kami tidak melaksanakan ibadah sebagaimana seharusnya, tapi saya membadalkan jamaah haji yang sakit kebetulan dari Jambi. Dan saya pertama harus menemui yang dibadalkan dan saya bertanda tangan di atas materai sesuai dengan ketentuan dari Daker Mekah. Saya laku petugas haji menandatangani bahwa tidak haji untuk diri saya sendiri dan haji untuk si jamaah haji yang sedang sakit di rumah sakit KKHI Mekah. Dan saya kebetulan orang Jambi, saya memimpin jamaah tersebut, menuntun niatnya sampai juga membawa satu jamaah yang uzur di ambulan. Dan saya wukufnya itu di pinggir jalan di depan Masjid Namiroh. Dan ambulan, satu dokter, satu perawat, saya sendiri. Satu jamaah. Nah sampai wukuf prosesi saya harus mendampingi. Nah itu terus kemudian setelah selesai wukuf sudah tergelincir matahari mau terbenam, kami kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah untuk selanjutnya mengantarkan jamaah yang sakit dan yang uzur itu yang dibadalkan penuh. Dan kemudian saya melaksanakan rukun yang selanjutnya untuk sa'i tawaf. Sehingga saya dibalik dengan jamaah setelah ke Arafah terus ke Musdalifah ke Mina. Kalau saya dari Mekah, Arafah, Mekah, Mina, jadi tidak ke Musdalifah. Itu pengalaman yang karena sudah melaksanakan 2 rukun sehingga tidak mabit di Musdalifah, harus melaksanakan kewajiban mentahalulkan jamaah yang sakit di rumah sakit Mekah itu. Haji itu perjalanan agung, perjalanan yang apapun bisa dilakukan. Tidak hanya misalnya mempergunakan kendaraan pesawat terbang yang cepat. Ada orang yang berjalan, naik sepeda dan seterusnya. Karena perjalanan yang agung itu untuk menemui Sang Maha Agung. Itu menjadi kilas balik dari seputar informasi menarik Banyumas
dalam Tarik Mas. Saya Robin Abdurrahman, pamit dan terima kasih Pak Haji Hendro sudah bercerita tentang pengalaman-pengalaman menarik saat menjadi petugas haji selama 3 kali. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Pak. Sampai jumpa.